Baik, kita sekarang lanjutkan ke nomor 4. Selapis tipis air yang serba sama, N sama dengan 1,33 terletak di atas lembaran gelas, N sama dengan 1,52, lalu seberkas cahaya yang menyinari lapisan tersebut secara tegak lurus. Jadi berkas cahayanya datang ke menyinari lapisan tersebut dari udara secara tegak lurus. Oleh karena terjadi intervensi konstruktif, lapisan tersebut nampak terang maksimum ketika panjang gelombang cahayanya adalah 432 nanometer di hampa udara dan ketika panjang gelombangnya 648 meter di hampa udara. Yang ditanyakan adalah hitunglah tebal minimum lapisan airnya. Lalu B, misalkan lapisan air memiliki tebal minimum dan spektrum cahaya nampak visible dari 380 hingga 250 nanometer. Tentukan panjang cahaya nampak di hampa udara yang akan menyebabkan lapisan tersebut tampak gelap total. Oke, kita gambar dulu polanya ya. Jadi sistem kita itu terdiri dari sekali lagi 3 lapisan ya. Pertama udara, saya namakan di sini N1, ya N sama dengan 1. Lalu lapisannya, di sini lapisan selapis tipis air ya. Jadi saya tulis di sini air. N2 sama dengan 1,33. Lalu di sini kaca ya. Lembaran gelas atau kaca sama dengan N3-nya saya tulis di sini 1,52. Karena N1 kurang dari N2 dan kurang dari N3, maka cahaya yang datang tegak lurus. Saya gambar tidak tegak lurus ya, hanya ilustrasi biar terlihat. Cahaya yang datang itu ada yang memantul, ini saya kasih 1, lalu ada yang menembus dan kemudian memantul lagi ke atas 2, dan ini juga ada yang mantul ke dalam. Jika tebal air yang di atas gelas atau kaca itu adalah T, ya tebal T, maka kita bisa analisis masing-masing dari berkas. Untuk berkas 1, karena dia datang dari medium yang lebih kecil indeks biasnya, maka berkas 1 akan bergeser atau bergeser fasanya sejauh setengah lambda atau sama dengan pi. Sama dengan pi ya. Dan V2 karena dia datang juga dari indeks bias yang lebih rendah itu juga sama, bergeser sebesar setengah lambda atau sama dengan V juga. Nah, oleh karena itu total pergeserannya adalah 2V. Maka bisa dilihat artinya seolah-olah sebenarnya sistem dua cahaya, intervensi dua sumber ini tidak ada pergeseran ya, sama saja. Nah, sama saja, maksudnya tidak ada pergeseran, jadi dia bergeser 2V, sehingga karena 2V secara total itu adalah satu periode dari satu gelombang, sehingga sama saja seperti tidak ada pergeseran. Sehingga untuk maksima, ya kalau kita mau jawab yang A, maksima itu terjadi ketika delta V itu sebanding dengan K dikali dengan 2T, di mana 2T ini adalah beda jarak yang ditempuh antara berkas yang satu dengan berkas yang kedua. Jika masih belum paham bisa dilihat ke video yang sebelumnya. Jadi 2T di sini delta V akan maksima jika delta V sama dengan 2mV, dengan K-nya adalah 2V per lambda, di mana lambdanya kita pakai lambda yang merambat pada medium air, lambda 2 ya. Lalu dikali dengan 2T, sehingga kalau kita coret 2V-nya, kita akan punya persamaan M dikali lambda 2 sama dengan 2T. Sehingga kita bisa dapatkan T itu akan sama dengan M dibagi 2 kali lambda 2. Atau kalau kita terjemahkan lambda 2-nya, T itu M per 2 kali lambda per N2. Artinya dengan tebal yang sama, kita mempunyai lambda yang berbeda, kita akan dapat untuk lambda sama dengan 432 nanometer, T akan sama dengan M per 2 kali lambda per N2. Nah, sedangkan untuk yang kasus yang kedua ya, dia maksimum juga pada saat lambda itu 648 nanometer, T dengan tebal yang sama, maka dia akan menghasilkan M yang berbeda. Karena ini lambda 1 ya, maaf, ini lambda 2.
lambda 1, ini lambda 2. Jika kita substitusi nilai M, ya, nilai T, nilai lambda 1, lambda 2, dan N2, maka kita akan dapatkan, silahkan di utak-atik sendiri ya, kita akan dapatkan seperti pada, kita akan dapatkan bahwa jika kita samakan, maka M dibagi 2 kali lambda 1 dibagi dengan N2 sama dengan M aksen per 2 kali lambda 2 per N2. Jadi kalau kita kemudian dapatkan M dibagi dengan M aksen itu akan sama seperti 2 bisa kita coret, M2 bisa kita coret, akan sama dengan lambda 2 dibagi dengan lambda 1 ya. Jadi ini bisa masuk ke sini, lambda ya bagus. Sehingga M dibagi M aksen ini adalah 600, lambda 2 itu adalah 648 nanometer dibagi dengan 432 nanometer. Kalau bisa kita hitung di sini ini akan sama dengan 3/2 ya, 3/2. Kita coret. Sehingga M dibagi M aksen itu 3/2. Nah, 3/2 itu bisa juga kelipatannya kan, artinya 9/4 dan segala macam. Tapi di sini yang kita tanya untuk A adalah tentukan tebal minimum lapisan airnya. Agar minimum, maka M itu harus 3 atau M aksen sama dengan 2. Ya, sehingga kalau kita substitusi T itu sama dengan M/2 kali lambda 1 per N2, kita bisa dapatkan T minimumnya sama dengan, bukan di sini ya T minimumnya. T minimum 3/2 kali lambda 1-nya itu adalah 432 nanometer dibagi dengan N2. N2-nya adalah tadi 1,33. Nah, jika ini dihitung, hasilnya kira-kira adalah 487 nanometer. Nah, itu adalah jawaban untuk A kalau ditanyakan T minimumnya. Sedangkan yang B, dari cahaya tampak 380 hingga 750 nanometer, berapa panjang gelombang cahaya tampak yang akan menyebabkan lapisan tersebut tampak gelap total. Untuk gelap atau minima ya, itu didapat ketika persamaannya adalah delta V sama dengan 2M ya, persamaannya sama. Kalau di sini kan kalau untuk yang maksima terang itu adalah K kali 2T ya, sama juga sebenarnya. Hanya bedanya kita akan dapatkan persamaannya untuk sisanya. Jadi 2T sama dengan 2M plus setengah, nggak ada 2-nya di sini ya, M plus setengah dikalikan lambda per N2. Ya, jadi persamaan ini adalah persamaan yang sama dengan persamaan yang didapatkan dengan cara yang sama pada saat kita mendapatkan maksima, hanya beda fasenya itu jika dia minima itu ketika kelipatan ganjil dari 2pi. Jadi kelipatan ganjil dari pi sehingga M plus setengah kali 2pi, dan kalau kita lakukan pengaturan akan dapatkan seperti ini. Sehingga dengan T minimum yang kita punya, kita akan dapatkan lambda sama dengan 2T dikali N2 dibagi dengan M plus setengah. Nah, di situ lapisan air memiliki tebal minimum dan spektrum cahaya tampak yang menyebabkan lapisan tipis tersebut nampak gelap total. Nah, jadi kalau ditulis lambdanya itu ada di range 2 kali 1,33 dikali T-nya tadi tebal minimumnya adalah 487 nanometer. Nah, dibagi M ditambah setengah. Sekarang lambda itu ada di range antara 380 hingga 750. Maka agar dia tetap ada di range, maka M-nya kita pilih M sama dengan 2. Kalau kita pilih M sama dengan 1, dia tidak akan berada pada range 380 sampai dengan 750. Kita mulai lambda sama dengan 2. Jadi kalau dihitung 1,33 kali 487 nanometer. Nah, 2 ditambah dengan setengah. Jika nanti dihitung, hasil lambdanya adalah 518 nanometer.
Semoga cukup jelas. Kita ke video berikutnya.